Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga ASA, keempat ASLC, kelima ABA, keenam MARI, ketujuh DRMA, kedelapan ACES, ke-9 AMRT, ke-10 MAPI, ke-11 LPPF, ke-12 SRAL. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang ditutup menguat 1,17% ke harga 6.475. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya TKIM hampir sama aja nih antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, TKIM belum kemana-mana juga, lagi mencoba mulai konsolidasi. Semoga aja bertahan. Kalau dilihat low-nya naik, high-nya naik, cukup bagus. Cuman ya masih downtrend. Belum bisa dikonfirmasi apakah ada perubahan tren. Belum ya, mungkin Jumat besok dan minggu depan tuh masih konsol, belum saatnya lah dia naik ya. Dan sangat perlu hati-hati kalau TKIM nih turun dari 6.200 ya. Kalau dilihat dengan view lebih panjang, support kuatnya itu ada di 6.000. Support semenjak September 2022 ya, berarti setelah Covid tuh. Nah, sekitaran 6.000 5.900. Ini harus pertahanan terakhirnya. Tapi kalau dilihat dari Juli 2022 itu supportnya ya ada di 6.200. Kalau dengan kondisi seperti ini turunannya itu udah 25%. Bahkan ini downtrend. Dia di 2021 sempat naik ke 17.000 dan turun. Dengan kondisinya kalau dilihat ya 2018, 2019, 2020, 2001, 2022 ya 2021 hampir 2 tahun ya. Skenario-nya ya biasanya 2 tahun. Setelah itu mulai naik lagi ya, melihat historinya. Ini pola-polanya nih sama kalau Bapak Ibu bisa perhatikan. Nih dia naik tinggi habis itu koreksi. Dan seperti ini. Ini juga ada koreksinya kan polanya. Nah, jadi ini hampir-hampir mirip atau tarik di atas juga bisa. Nah, tarik sini juga bisa. Ini dia koreksi tapi ini turun dulu, ini udah naik dan konsol. Sepertinya nih mulai oke ya. Harusnya bisa bertahan nih. Untuk TKIM kalau melihat historinya, tapi histori belum tentu terjadi sesuai dengan histori ya. Ya tetap Bapak Ibu kalau niatnya trading itu harus punya trading plan. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kalau sebulan ke depan sepertinya belum kemana-mana juga. Mungkin April awal mungkin bisa teknikal rebound. Kalau dia rebound sampai 6.800 7.000 itulah. Kalau reversal belum kayaknya. Coba kalau dilihat dari time frame bulanan ya, biar tahu kira-kira kemana sih kondisinya nih untuk TKIM. Nah ini bahaya kan TKIM kalau neckline 6.200 dijebol tuh double top. Kalau melihat historinya ya semoga bertahan lah ya. Hati-hatilah pokoknya TKIM di bawah 6.000 tuh indikasinya jelek, turun dulu. Bisa sampai kalau melihat historinya 4.000. Tapi mestinya sih bertahan TKIM di atas 6.000. Kalau nggak double top. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji ada perlawanan, apalagi kalau hari Jumat hijau tutupannya 6.500 atau di atasnya sedikit cukup oke lah ya. Semestinya sih bertahan TKIM di atas 6.200-nya. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup di harga 7.400 menguat 3,85%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP yang malah bagus. Udah kelihatan INKP ini kemungkinan besar dia akan mempertahankan supportnya dan ya mungkin kepentok dulu 7.500, konsol dulu lah ya. Minggu depan bahkan awal April mungkin konsol, tapi ada indikasi untuk mencoba kembali uptrend. Kalau ditarik trennya dari semenjak Oktober 2021, ini level psikologis yang harus ditembusnya lagi. Ya semestinya kalau mau oke itu minggu depan harus tembus. Atau awal April tuh harus bergerak di atas 7.500. Kalau di awal April bergerak di atas 7.500, sinyal ada uptrend, potensi upset. Memang pendek-pendek ya. Mungkin ke 8.200, habis itu 8.900, 9.000. Ini dia akan jebol, terus mencoba naik lagi. Sepertinya ada tarikan dari bawah. Ya cukup oke nih. Harusnya INKP sudah mulai ada indikasi bottom 6.800 7.000 tuh, jadi jelek-jeleknya mestinya INKP ini konsolidasi. Supportnya 6.800, resistannya 7.500. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 730 menguat 2,81%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya ASA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASA naik tipis dengan kondisi seperti ini ke 600 sih kecil kemungkinan ya. Gambar ulang aja.
Sepertinya 700 itu akan menjadi sandaran kuatnya, dan kalau mau bagus April mau coba uptrend, kalau mau ISG bullish ya mestinya ASA nggak turun lagi nih, apalagi di bawah 700 ya. Support kuatnya pakai aja 700 ASA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji kalau dia rebound lagi tipis nggak masalah, kalau merah juga nggak masalah, yang penting nggak tutup di bawah 690 untuk ASA. Kalau turun dari itu indikasi jelek, tapi kelihatannya ini kan volatility breakthrough. Breakthrough tuh biasanya ada 1 minggu, kalau mau dikonfirmasi lagi minggu depannya harusnya hijau, berarti bisa jadi akhir Maret hijau, candlenya malah jadi morning star. Morning star kalau bisa tutup di atas 800 tutupan Maret itu cukup oke, tapi harus di atas 800 tutupan Maret atau candle minggu depan. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 81, menguat 1,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SLC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SLC juga bertahan, volume meningkat, dia membentuk higher low, risknya juga kecil. Ini kayaknya dia juga mempertahankan level psikologisnya 80, karena ya seperti yang saya bilang 80 tuh level psikologis. Kalau dia turun dari itu sangat berpeluang turun lebih dalam, bisa 20 poin, bisa 30 poin, bahkan ya bisa ke 50. Itu apalagi hari Selasa kemarin dia membentuk higher low, volume juga meningkat. Masih sama kalau bertahan, apalagi Jumat bisa tutup di atas 82, peluang besar akhir Maret bisa ada teknik rebound. Target reboundnya 90 terdekat sampai 100. Untuk naik lebih tinggi belum, kepentok dia di 100 ya, masih kemungkinan besar konsolidasi kalau misalnya bertahan di atas 80 hari Jumatan. Seperti itu untuk SLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 95 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bongkar semuanya, ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA belum ada sentimen juga ya. ABA lebih menarik kalau sudah di atas 100. Itu aja titiknya. Kalau enggak, skip dulu lah. Kalau misalnya Jumat dia tembus tuh oke tuh. Minggu depan bisa digas ke atas 120 untuk ABA. Jadi seperti itu aja untuk ABA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kurang oke ya. Tinggal tunggu konfirmasi lah minggu ini. Kembali nggak dia ke atas 100 hari Jumat besok. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup di harga 71, terkoreksi 4,05%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Mari didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mari jelek, udah di bawah 80, kecuali Jumat dia balik. Tunggu dia di 80 aja. Tunggu di atas nekat. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dia ini mau ke 80 hari Jumat ya stop loss aja, tutup di bawah 710. Itu aja untuk Mari. Jadi seperti itu, kalau menurut saya kurang oke. Cuman kelihatannya buying power juga kecil. Lihatlah Jumat mampu nggak tembus 80-nya untuk Mari. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup di harga 710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Dan kalau dilihat dari asing masih net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya DRMA didistribusi. Ini masih buangan ya. 34.000, 10.000 yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DRMA sudah di level psikologisnya lagi. Jadi rounding bottomnya ini sudah tercapai, bahkan lebih. Dan DRMA oke nih, udah di area support. Supportnya itu ada di 700 sampai 685 ini. Itu dulunya naik trend, resisten kuat yang semestinya ada pantulan. Jadi kemungkinan juga akan bertahan untuk naik V-shape cepet. Kondisi market seperti ini agak susah juga. Kalaupun rebound 750, 770 itu, dia kemungkinan untuk DRMA itu konsolidasi. Supportnya bisa di 680 dan resistannya 770. Jadi naik turunnya bisa 100 poin atau 90 poin. Menarik untuk diperhatikan. Jaga-jaga aja kalau dia sampai tutup di bawah 680. Jelek lah. Semestinya support terakhirnya ini kan support 2-nya. Support satunya 850, terus support 2-nya 750 dan support 3-nya 700. Kalau jebol jelek. Biasanya ya tahan, harus bertahan lah kalau mau bagus. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini dia pas mantul di golden ratio-nya 700, 0,618. Mestinya bertahan dan jelek-jeleknya konsolidasi dulu untuk DRMA di sekitaran 750, 760 itu. Jadi seperti itu untuk DRMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Access yang ditutup di harga 450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya Access didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Access masih ada buangan,
cuman sudah di level psikologisnya juga harus bertahan. Tapi masalahnya dia itu konsolidasi di range pendek, tiba-tiba ada buangan. Cuman kan bagusnya dia membentuk higher low. Jadi tinggal lihat Jumat nanti bertahan gak di atas 450. Kalau bertahan, coba kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Oke ya, di atas 450. Apalagi bisa tutup di 460 Jumat, makin oke tuh ya. Ada peluang lah mencoba naik lagi untuk akses. Seperti itu untuk akses. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.900. Menguat 1,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebaliknya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, MRT masih sama, masih konsolidasi ya, ini area psikologisnya. Kalau sampai jebol 2800, konfirmasi pola cup and handle terbalik, targetnya 2500. Tapi kelihatannya bertahan ya. Ini bisa dimanfaatin nih, beli merah, jual hijau. Lagi konsolidasi, lumayan nih kalau bisa dapat. Jadi seperti itu. Belum kemana-mana lah ya. Tinggal tunggu minggu depan lah. Tembus nggak tuh 3000, 2900, 3000-nya. Kalau dilihat volume lumayan meningkat. Kalau dilihat biasa aja volumenya ya. Tapi dia terus naik. Nah ini bagusnya jangan sampai dia turun. Kalau dia seminggu depan turun, pola dead cat bond bisa turun lebih dalam. Tadi targetnya 2500 untuk MRT. Jadi MRT harus bertahan di atas 2800. Idealnya memang belinya di 2800 untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1495, terkoreksi 1,96%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI belum kemana-mana juga. Ini lagi konsolidasi, dan apakah ini pola dead cat bond? Karena dia mencoba menembus lagi uptrend channelnya namun gagal. Dan ini sinyalnya kurang bagus sebenarnya. Kalau doji di area resisten. Ini konfirmasinya EMA 60 jebol, masih sama gambaran saya 1200. Kalau mau bagus ya konsolidasi area ini. Support 1450 harus dijaga. Resistennya 1600. 150 poin naik turun. Jadi seperti itu. Ini sinyal kurang bagus dah sebenarnya di atas nih. Ini pola evening star ya. Berarti ada candle pembalikan arah, hati-hati. Dan seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4.600, terkoreksi 1,91%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, LPPF jebol. Udah ini downtrend ya. Kemana arahnya? 4.400. Ini kelihatan distribusi. Candlenya merahnya cukup dalam terus nih. Kalau dia sudah mulai distribusi itu dalam. Apalagi dia naiknya V-shape. Turunnya biasanya V-shape juga, cepet juga. Jadi mungkin nggak balik ya. Tinggal lihat Senin balik nggak dia di atas 4.700, 4.750. Kalau balik ya titik amannya. Bisa jadi itu swing low. Tapi kalau nggak, arahnya 4.400 ke sini. Ya hati-hatilah. Kalau yang nyangkut dari atas nggak pakai stop loss ya hot lah aja lah sampai nanti mungkin lebaran ya. Puasa nanti mungkin LPPF bisa ditarik naik. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita selalu berharap yang seperti itu kan nggak pasti juga. Itulah gunanya trading plan. Kalau memang yakin itu mau hot lebih lama, itu bisa pelajari fundamental, belajar fundamental ya. Jadi kita beli saham itu bukan beli kucing dalam karung, memang yakin. Jadi nggak pakai stop loss kan. Udah tahu mungkin di bawah harga wajarnya, keuangannya bagus, fundamentalnya bagus, GCG-nya juga oke, ya seperti itu. Untuk LPPF, tapi udah tahu LPPF ini kan grupnya Lipo. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RALS yang ditutup di harga 620, menguat 0,81%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, RALS mantul dari 600, tapi mantulnya dengan volume kecil. Menurut saya sih bisa merah. Jadi harga sekarang tuh kurang ideal kalau baru beli. Kalau RALS ya nawar di bawah dekat-dekat supportnya aja di 600, 605 itu. Harga sekarang sudah dekat area resisten. Tapi kalau nekat ya silahkan aja. Cuman kenaikannya itu kurang oke ya. Bisa naik sedikit lagi habis itu tiba-tiba dibuang. Polanya nggak bagus kenaikan 3 hari ini. Apalagi naiknya dengan volume makin kecil, turun seperti tangga. Jadi kurang sip lah kenaikannya. Kurang ideal kalau baru beli. Naik bisa nggak? Bisa aja. Tapi ya tergantung market. Cuman polanya yang menurut saya nanggung, nggak bagus naiknya. Jadi agak rawan. Bisa jadi ada buangan seperti itu.
tapi ya tergantung masing-masing. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.